Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Danendra Farel Haryawibowo, dan dua teman saya, Muhammad Daniel Haq dan Ferdinand Ekri Pramudani. Kami di sini akan membahas apa itu serangan DOS dan melakukan simulasi apa terhadap serangan DOS. Baik, apa itu serangan DOS itu sendiri? Serangan DOS atau Denial of Service adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah, teman-teman. Tujuan lainnya itu bisa dapat merusak reputasi target, dan ini juga bisa digunakan sebagai pengalih perhatian dari serangan kompleks lainnya. Misal, ada hacker itu melakukan serangan DOS ini untuk serangan pengalihan dari serangan utama lainnya. Dan ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi target. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kami menggunakan VM VirtualBox dengan target Ubuntu Server, teman-teman. Oke, lanjut. Lalu tools yang kami gunakan saat praktek serangan denial of service, yang pertama itu ada Hping 3. Hping 3 ini adalah tool jaringan command line interface untuk membuat, mengirim, dan menganalisis paket TCP atau IP yang di-custom. Nah, fungsi dari Hping 3 ini, yang pertama itu membuat paket custom dalam jumlah yang banyak. Ini digunakan untuk menghasilkan traffic berlebih ke target. Lalu ada synchronize flood, ini mengirimkan banyak paket TCP synchronize untuk membuat tabel koneksi target penuh, sehingga layanan sulit menerima koneksi baru. Lalu yang ketiga ada UDP atau ICMP flood. Ini akan mengirim volume paket UDP atau ICMP untuk menghabiskan bandwidth atau sumber daya dari pemrosesan di target. Lalu yang keempat ada spoofing sumber. Hping 3 mendukung pengubahan alamat sumber. Pelaku bisa menyamarkan sumber traffic atau memaksa respon ke pihak ketiga. Yang terakhir ada fragmentasi. Ini dapat mengirim paket terfragmentasi atau paket dengan opsi non-standar untuk mengelabui filter sederhana atau memicu bug pada staf jaringan. Lalu pada tools yang kedua, kita menggunakan Nmap. Nmap adalah tool jaringan command line interface untuk network discovery dan security auditing. Fungsi dari Nmap ini ada banyak, dan pada praktik kali ini fungsi yang akan digunakan tuh ada dua. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi host atau service yang hidup di suatu jaringan, dan yang kedua untuk mengetahui port atau protokol yang terbuka. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah bagian simulasi. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu server untuk sebagai targetnya dengan IP sekian. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah mengecek apakah target ini memiliki port yang terbuka untuk kita serang DOS. Nah, di sini target terdeteksi menggunakan Ubuntu server dan 80 dan 22 itu aktif di server. Kita bisa melihat keadaan server sebelum di DDoS. Dia cukup, ya, untuk dari CPU usage dan memori tidak terlalu besar. Dan saat kita cek websitenya juga untuk potensinya cukup kecil sekali. Akhirnya
kita akan coba serang menggunakan beberapa tapping sekaligus. Dan di sini kita bisa lihat bahwa latensi sudah mulai tinggi. Kita coba ulang. Dan di sini sangat lama sekali, sampai nanti sini ada 6 detikan. Dan masih belum selesai dulu. Dari sisi server sendiri, kita bisa melihat bahwa ada peningkatan penggunaan CPU di sini. Selanjutnya. Nah, berikut ada beberapa saran dan untuk dapat kalian aplikasikan, tujuannya untuk meminimalisir dampak dari serangan DOS atau terhindar dari serangan DOS. Yang pertama, kalian bisa gunakan firewall. Firewall itu bisa memblokir lalu lintas, mencurigakan sebelum mencapai server gitu teman-teman. Dan kalian juga bisa terapkan rate limiting. Rate limiting itu membatasi jumlah request dari setiap alamat IP dalam jangka waktu tertentu. Misal nih, satu IP itu cuma boleh mengakses 100 request per menit gitu. Tujuannya untuk mencegah satu sumber itu ngirim permintaan berlebihan seperti itu. Dan yang ketiga, kalian juga bisa gunain CDN atau Content Delivery Network. CDN ini kayak Cloudflare teman-teman. Dia itu bisa menyaring lalu lintas yang berbahaya, dapat menyerap lonjakan traffic dari berbagai lokasi. Nah, yang keempat, kalian juga bisa menggunakan load balancer. Apa itu load balancer? Load balancer itu cara kerjanya itu membagi beban traffic ke beberapa server. Jadi, kalau satu server itu down, server yang lain itu aman teman-teman. Dan ini tidak memberatkan satu server, tetapi membagi request itu ke beberapa server. Jadi setiap server itu tugasnya ringan teman-teman. Nah, yang kelima, kalian juga harus pantau traffic secara real time. Kalau di Linux ya, kalian itu bisa gunain tools-tools kayak Htop atau Bitop gitu. Di sini kalian bisa lihat, kalau ada lonjakan traffic nggak wajar, itu dapat dengan cepat kita blokir sumbernya. Dan di situ juga terpantau secara real time, kegunaan CPU dan lainnya. Ketika kegunaan CPU dan lainnya itu tinggi, itu pasti ada serangan DOS teman-teman. Seperti itu. Baik, lanjut. Lalu untuk saran yang keenam, yaitu gunakan server atau hosting dengan proteksi anti DOS atau DDoS. Nah, yang ketujuh, gunakan teknik filtering IP. Ini untuk memblokir IP atau rentang IP yang mencurigakan. Nah, tipsnya itu buatlah daftar list, blacklist IP-IP yang mencurigakan, dan juga sebaliknya yaitu whitelist untuk mengontrol akses. Yang ke-8, perkuat server aplikasi dengan mengoptimalkan konfigurasi server agar tidak mudah crash, batasi timeout connection, gunakan caching untuk konten statis, gunakan reverse proxy seperti Nginx, dan pastikan sistem operasi dan aplikasi selalu diupdate. Saran yang ke-9, lakukan simulasi dan latihan. Tentunya latihan DOS testing. Dengan ini akan menguji ketahanan sistem terhadap traffic tinggi. Dengan begitu akan diketahuilah seberapa kuat server sebelum benar-benar diserang. Lalu saran yang terakhir, yaitu punya rencana mitigasi. Siapkan rencana darurat jika serangan terjadi, seperti mengkontak penyedia layanan hosting atau CDN, dan gunakan backup server. Lanjut.
Demikian penjelasan praktik dari serangan denial of service ke Ubuntu server menggunakan tools Nmap dan Haping3. Apabila ada kesalahan kata saat kami menjelaskan, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.